kemakmuran luar biasa, kenyamanan luar biasa, tetapi ketertiban tetap ditegakkan oleh pemerintahan ilahi tersebut. Itulah yang digambarkan dengan pemerintahan tongkat besi atau gada besi. Kemudian dikatakan, saudaraku, umat manusia yang diperintah itu masih perlu makan, minum, tidur, bekerja, dan sebagainya. Shalom saudaraku, kita akan lanjutkan tentang kerajaan 1000 tahun. Saudaraku, yang timbul dalam pertanyaan kita ketika kita mempelajari kerajaan 1000 tahun, itu adalah siapakah penghuni akan bumi dalam masa kerajaan 1000 tahun itu. Ya, kita sudah belajar bahwa pada masa itu iblis akan dirantai dan dimasukkan ke dalam abusos, yaitu jurang maut itu, kemudian ditutup dan dimeterai, disegel. Jadi iblis nggak bisa bekerja lagi, sehingga umat manusia bebas dari iblis, saudaraku. Meskipun hak bebas itu masih tetap ada, pilihan bebas tetap ada. Nah, siapa penghuni kerajaan 1000 tahun itu? Ya, kita perlu pahami, saudaraku, bahwa ada 2 jenis akan manusia yang menghuni kerajaan 1000 tahun. Ya, kita bagi 2 ya, yaitu yang memerintah dan yang diperintah. Siapakah yang memerintah? Jelas Tuhan Yesus yang duduk di tahta Daud itu akan memerintah, kemudian orang-orang kudusnya yang sudah bergabung bersatu dengan dia, ini mempelai wanita dan mempelai pria menyatu, itu juga bersama-sama dengan Yesus memerintah. Nah, orang-orang yang pada waktu kedatangan Tuhan masih tinggal hidup, oleh Rasul Paulus dikatakan mereka akan diubahkan, kemudian diangkat menyongsong Tuhan di udara. Nah, itulah orang-orang yang nanti akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun tersebut. Nah, sementara yang mati dibangkitkan juga sama, saudaraku ya. Jadi mati dibangkitkan, diubahkan, dan sama-sama dengan tubuh kemuliaan itu, itulah yang memerintah. Nah, ini ayatnya ada, saya sampaikan saudaraku di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi pada waktu dibangkitkan, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi. Nah, bersama-sama dengan yang dibangkitkan, yang masih tinggal hidup, yang menjadi milik Kristus akan diubah tubuhnya dengan tubuh kemuliaan, sama dengan tubuh mereka yang dibangkitkan, dan kemudian kita akan bersatu dengan Tuhan. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja, ya, sebagai raja, ya, penguasa bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah, sementara itu orang-orang yang mati bukan di dalam Kristus, mereka tidak akan dibangkitkan. Itu ada di ayat 5. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi yang memerintah itu mengenakan tubuh kebangkitan atau tubuh rohania. Tidak bisa berbuat dosa. Ini yang paling dahsyat. Selain itu juga menguasai segala sesuatu. Jadi punya kemampuan yang supernatural. Tetapi yang paling kita bahagia ya kalau merenungkan akan hal ini adalah tubuh itu tidak bisa berbuat dosa. Jadi nanti kalau memerintah bersama dengan Kristus, nggak bisa disogok, saudaraku, nggak bisa disuap, nggak bisa juga diiming-imingi dengan hal-hal yang membuat orang itu bisa berbuat dosa, itu nggak bisa, karena sudah dikuduskan, diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang tidak bisa berbuat dosa.
Ini kerinduan kita semua, saudara. Sekarang ini kita merindukan untuk bisa hidup benar, hidup kudus. Kadang-kadang kita masih daging ini masih membawa kita dalam kelemahan-kelemahan tertentu. Nah, yang kedua, orang-orang yang tidak diangkat tetapi lolos dari pembunuhan, pembantaian antikristus dan perang Harmagedon, perang yang terakhir itu. Jadi masih ada sisa orang-orang, dan orang-orang itulah yang nanti akan menjadi mereka yang diperintah. Yang memerintah adalah Kristus dan orang-orang yang dibangkitkan dan orang-orang yang diangkat, diubahkan bersama dengan yang dibangkitkan itu. Gitu ya. Nah, sekarang keadaan manusia alamiah, ya, ini tubuh duniawi dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara, ini yang diperintah loh ya, saya membagi menjadi dua, yaitu yang memerintah, ini sudah nggak bisa berbuat dosa, dan yang diperintah itu masih bisa berbuat dosa, meskipun iblis sudah dirantai. Untuk itu diperlukan pemerintahan tongkat besi atau gada besi. Nah, saudara jangan kaget ya bahwa kata tongkat besi, gada besi itu memang ada di dalam Alkitab. Coba kita lihat ya, ini ada banyak ayatnya, tapi Wahyu 19 ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ini gambaran dari Tuhan Yesus ya, secara figuratif. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Jadi ada pemerintahan gada besi, ya saudaraku ya. Pemerintahan apa saudara? Gada besi. Nah, ini kita juga lihat di dalam Wahyu pasal yang kedua. Kita lihat di dalam jemaat Tiatira ini juga disinggung ya. 27, Wahyu 2:27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Ya, ini sama dengan gada besi ya. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang priok, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Jadi tongkat besi, gada besi itu masih ada di dalam pemerintahan yang akan datang dalam kerajaan 1000 tahun. Ketegasan itu ada. Jadi kemakmuran luar biasa, kenyamanan luar biasa, tetapi ketertiban tetap ditegakkan oleh pemerintahan ilahi tersebut. Itulah yang digambarkan dengan pemerintahan tongkat besi atau gada besi. Kemudian dikatakan, saudaraku, umat manusia yang diperintah itu masih perlu makan, minum, tidur, bekerja, dan sebagainya. Jadi tetap ada kegiatan pekerjaan. Tetap ada pria, wanita, dan pernikahan juga ada. Mereka pun juga berkembang biak, melahirkan anak-anak. Ada banyak bayi-bayi yang lahir. Naluri seksual masih ada bagi yang diperintah. Nah, kalau ada naluri seksual, nanti dosa zina bagaimana? Ada, saudaraku ya. Potensi dosa zina masih ada, potensi selingkuh masih ada, tetapi mereka cenderung untuk takut ya. Takut, karena apa? Tongkat besi, saudaraku ya. Kembali ke tongkat besi. Kemudian yang ketiga, kondisi ekonomi yang sangat makmur, nggak ada pengangguran, jadi semua orang mau bekerja bisa, gitu ya. Kutuk dosa yang menyebabkan kesulitan di dalam mencari nafkah sudah dihapuskan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kesehatan? Wah, saudaraku, tidak ada penyakit, ya, nggak ada sakit penyakit, jadi nanti tabib, dokter itu nggak dibutuhkan lagi, karena kuman-kuman itu sudah tidak seperti
sekarang ini, nanti mereka semua tidak akan merusakkan akan kesehatan manusia. Jadi semua akan berfungsi tidak merusak ya, entah virus entah apa, nanti fungsinya jadi fungsi-fungsi positif semua. Kemudian kutuk kesakitan pada waktu melahirkan juga sudah diangkat oleh Tuhan. Jadi nanti wanita-wanita yang melahirkan itu tidak akan melahirkan dengan kesakitan, saudaraku. Karena itu kan kutuk yang diucapkan oleh Allah pada waktu berbicara kepada Hawa ya. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan. Itu nanti akan dicabut kutuk itu. Jadi intinya kutuk yang pernah dijatuhkan atas manusia dan atas alam semesta ini itu akan dihapuskan. Kemudian lambatnya proses penuaan, aging process, saudaraku. Proses penuaan itu nanti akan melambat. Jadi saudara, kalau sekarang ini ya berapa puluh tahun gigi ini bisa goyang, kemudian kita butuh ke dokter gigi, ada lubang, kemudian kita harus ditambal atau bahkan mungkin harus dicabut. Ada juga sekarang teknologi implan tapi mahal harganya, saudaraku ya. Rambut juga, rambut saya ini kenapa pakai topi? Karena botak, saudaraku ya. Tapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun itu proses penuaan akan melambat. Jadi orang-orang akan hidup panjang seperti pada masa Adam dan Hawa setelah mereka diusir dari Taman Eden. Itu mereka masih mengalami akan masa-masa hidup mereka itu panjang. Ya hampir 1000 tahun ya, ada Metusalah, ada Adam, ada siapa-siapa yang umurnya panjang. Saudara bisa lihat dalam daftar umur dari para nenek moyang manusia, saudaraku. Mata demikian juga ya, sekarang saya pakai kacamata, tapi nanti kacamata tidak dibutuhkan. Kulit itu tidak mudah keriput, ya masih bertahan, saudaraku. Umur manusia sangat panjang. Nah, kita lihat Yesaya 65 ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Jadi bayi-bayi sehat-sehat, saudaraku. Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Saudaraku, 100 tahun itu masih remaja begitu loh. Kalau sampai ada yang mati itu pasti karena dosa. Mereka berontak atau apa sehingga hukuman itu turun sehingga kena kutuk. Nah, siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ini sudah dinubuatkan, saudaraku. Jadi 100 tahun itu masih remaja. Ya masih muda gitu loh, saudara. Nah, nanti 200 tahun, 300 tahun itu baru dewasa begitu. Karena memang umur manusia akan sangat panjang. 1000 tahun kerajaan, itu hari ke-7-nya Allah. Itu seperti apa digambarkan di dalam Alkitab. Saudaraku, tentunya dalam dimensi yang berbeda. Karena alam semesta sudah berubah ya, saudara. Dan masih bisa mati ya. Jadi mati tetap ada, saudaraku, dalam usia suntuk, mati. Seperti sekarang, cuman karena situasi ideal, umur panjang, sehat, makmur, dan tatanan dari pemerintahan nanti saya akan sampaikan itu sangat tertib dan sangat baik, ya, tidak ada korupsi, saudaraku, karena orang-orang yang memerintah itu nggak butuh duit, saudara, dan nggak punya hawa nafsu seperti keserakan yang ada pada manusia yang hidup sekarang ini, ya. Nah, ini saya akan masuk dalam keadaan dari manusia rohaniah atau manusia surgawi, manusia yang memerintah ya dengan tubuh kemuliaan itu tadi. Pertama, tadi sudah saya ulang-ulang, tidak dapat berbuat dosa lagi manusia-manusia itu. Jadi kita yang mendambakan bisa bersama dengan Tuhan Yesus, dengan tubuh kebangkitan, dengan tubuh kemuliaan kita akan memerintah bersama dengan Dia,
kita yang paling menyukakan hati kita, paling kita dambakan dan rindukan adalah tidak bisa berbuat dosa lagi. Kedua, kekal. Jadi saudaraku, kalau yang diperintah bisa mati, yang memerintah kekal. Seperti tubuhnya Tuhan Yesus setelah dia bangkit. Kekal. Sifat-sifat tubuh seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di sini saya catat saudaraku, penuh dengan kemuliaan. Punya sifat dan kemampuan alamiah, karena dikatakan ada tubuhnya, ya. Tuhan Yesus berkata, ini loh daging dan tulang, ini bukan hantu gitu ya, ini bukan roh. Jadi punya kemampuan alamiah. Kalau makan minum bisa, tapi nggak makan juga nggak apa-apa, begitu saudaraku ya. Kemudian bagaimana dengan gender? Saudara, secara rohani saya ingin sampaikan, saudara jangan salah sangka, secara rohani kita semua menjadi pasangan abadi dari Tuhan Yesus. Jadi gender itu hilang, kita hidup sama seperti malaikat. Markus 12 ayat 25. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, atau diangkat ya, saudara, diangkat dan bangkit itu kan jadi satu paket ya. Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, jadi tidak ada kebutuhan seksual lagi, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi inilah yang kita nanti rindu-rindukan, satu bentuk kehidupan yang seperti itu. Dan tidak ada perbedaan bangsa, warna kulit, bentuk tengkorak, wajah, tulang, hidung mancung, hidung pesek, itu sudah nggak ada lagi, semuanya akan disempurnakan oleh Tuhan. Nah, punya kemampuan yang rohaniah itu seperti apa? Dengan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan, kita akan dapat keluar masuk alam roh setiap saat. Wow, dahsyat saudaraku ya. Masih di bumi ini, tapi kita keluar masuk alam roh itu dengan mudah. Sempurna, tidak bisa berbuat dosa. Diulang lagi. Dan tidak akan pernah ada pemberontakan kepada Allah lagi. Sekarang ini sering kita berontak ya, kalau kita ngalami kekecewaan kita berontak. Tapi nanti nggak ada lagi. Dan ya seperti Kristus, saudaraku ya, dapat menaklukkan segala sesuatu. Itu ayatnya bagus itu di dalam Filipi, ya saya bukakan aja saudara. Filipi 3 ayat yang ke-20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi Tuhan sudah jadi juru selamat bagi roh dan jiwa kita, tapi bagi tubuh kita, saudaraku, Tuhan akan datang sebagai juru selamat ya. 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Oh, Rasul Paulus katakan ini tubuh hina, ini tubuh yang corruptible, tubuh yang binasa, tubuh yang menjadi sakit, lemah, dan tubuh yang kadang-kadang memaksa kita untuk jadi malas, kadang-kadang juga mengajak kita berbuat dosa dan sebagainya. Ini hina, sehingga nanti akan diubah sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Ini loh saudaraku, ada kuasa, punya kemampuan menaklukkan segala sesuatu. Ruang dan waktu ditaklukkan, saudara. Kayak Tuhan Yesus ya, masuk ke dalam ruangan yang terkunci, tertutup rapat pintunya, dia tiba-tiba ada di dalam. Kita pun nanti akan seperti itu. Nah, kalau saudara kita ini ada di dalam pemerintahan ya, kita menjadi PNS-nya kerajaan 1000 tahun, itu tugas apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan dengan cara supernatural, saudaraku. Jadi orang kalau berbuat salah itu tidak bisa mengelak, karena kita bisa masuk keluar kemana saja itu tanpa ada batasan ruang dan waktu. Ini untuk yang memerintah. Yang diperintah itu memang mereka masih terbatas. Ruang waktu cuma seperti tadi ya, umur panjang, kondisi alam yang sudah diubahkan dan sebagainya. Dan yang paling indah, ada persekutuan yang manis di antara umat Tuhan, di antara para pelayan-pelayan Kristus ini.
baik di antara sesama maupun dengan Tuhan Yesus. Kita menyatu dalam persekutuan yang manis. Nah, saudaraku, itulah situasi kondisi dari kerajaan 1000 tahun, siapa yang menghuni manusia-manusia yang akan ada di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Kalau saudara bertanya ya, nah nanti setelah 1000 tahun ada, saudaraku ya, sabar, tunggu dulu. Saya akan sambung dengan lanjutannya tentang bentuk pemerintahan di dalam kerajaan 1000 tahun seperti apa. Saudara bisa bandingkan dengan bentuk pemerintahan sekarang ya. Ada pemerintahan Amerika, Donald Trump, ada pemerintahan Benjamin Netanyahu, ada pemerintahan Iran, ada pemerintahan China, dan sebagainya. Nanti bentuk pemerintahan ilahi itu seperti apa? Nanti kita akan lihat. Tuhan Yesus memberkati.